sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya di bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemarin kita sudah membahas tentang kedudukan, makna, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas sekilas tentang fungsi dan kedudukan dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa dalam kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar kita membahas tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan, pembukaan memuat pokok kaidah negara fundamental, dan makna alinea per undang-undang. Yang hari ini akan Ibu sampaikan adalah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara. Jadi kita punya 7 sistem aturan perundang-undangan negara. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki prinsip pokok kenegaraan, yaitu tentang tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara dan bentuk negara, serta dasar falsafah negara. Semua termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Yang kedua adalah ketetapan MPR atau biasa yang kita sebut dengan TAP MPR. Di sini memiliki makna bahwa ketetapan yang dikeluarkan MPR sebagai konsekuensi dari tugas kedudukan dan kewenangan MPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dari TAP MPR. TAP MPR di sini memiliki sistem hukum nasional sebagai salah satu sumber hukum nasional. Yang ketiga adalah fungsi dari TAP MPR, di mana fungsi dari TAP MPR sendiri adalah sebagai landasan hukum, bagi produk hukum yang akan diterbitkan. Masuk ke undang-undang. Bila tahap urutan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, maka di tahapan yang ketiga kita punya undang-undang. Undang-undang di sini berkedudukan sebagai salah satu sumber hukum nasional. Ingat, bagian salah satu dari sumber hukum nasional. Yang kedua adalah fungsi dari Undang-Undang Dasar. Fungsi di sini ada 3. Yang pertama adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan undang-undang. Yang kedua adalah pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR. Jadi selain dari pembukaan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar, dan TAP MPR, undang-undang ini adalah menyelenggarakan aturan lebih lanjut. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disebut dengan Perpu. Perpu di sini berkedudukan sebagai kedudukan peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang sistem hukum nasional adalah sederajat dengan undang-undang. Peraturan pengganti undang-undang ini sederajat dengan peraturan undang-undang. Adapun fungsi dari undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai halnya adalah 1. Menyelenggarakan peraturan lebih lanjut. Jadi kalau di undang-undang ada peraturan, dibuat peraturan pengganti undang-undang ini bukan mengganti, hanya saja menambahkan dari peraturan undang-undang yang sudah ada. Yang kedua, pengaturan lebih lanjut secara umum mengenai dasar lainnya dalam batang tubuh undang-undang. Yang ketiga, pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR. Oke, sampai di sini untuk materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu harap kalian cukup jelas. Bila ada pertanyaan, kalian bisa hubungi Ibu melalui kolom komentar di Google Classroom kalian. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.